banyak sekali teman-teman yang merasa ketika berdoa itu Pak Wayan, doanya itu diabaikan oleh semesta gitu, tidak didengar oleh Tuhan gitu ya. Nah, ini dalam perspektif Pak Wayan gitu, kira-kira asumsi bahwa doa itu tidak didengar itu tepat apa enggak gitu? Atau jangan-jangan memang doa yang terwujud itu secara ilmiah gitu ya, ada scientific prayer-nya, itu kira-kira bagaimana Pak Wayan? Dulu saya pernah berdoa supaya hujan turun Mas. Tapi saya menunggu sampai bulan mulai September, Oktober itu baru hujan. Dan saya berdoanya waktu itu bulan April. Lalu saya berpikir di bulan Mei, saya berpikir Tuhan mengabaikan doa saya gitu. Bulan Agustus, Mei, Juni, Juli, saya juga tetap berpikir Tuhan mengabaikan doa saya gitu. Tapi ternyata di bulan September hujannya turun. Lalu saya berpikir bahwa oh kali ini Tuhan tidak mengabaikan doa saya gitu. Dan setelah saya pelajarin ilmu klimatologi, iklim, oh ternyata hujan juga punya musimnya gitu. Kalau kita berbicara tentang berkah dalam doa itu, berkah itu kan datang tidak serta-merta seketika sesuai dengan yang kita mau gitu. Artinya kecuali Mas Hendra, kecuali kita siding ucap. Nah kemarin saya cerita begini Mas Hendra, mungkin agak panjang sedikit ceritanya gini. Saya kemarin memberi ceramah tentang bagaimana kekuatan metafisik itu, bagaimana energi itu bisa terkonek. Kita mulai dari PLN ya, dari pembangkit listrik tenaga uapnya tuh voltasenya gede banget Mas. Dan ketika sampai di rumah, voltasenya diturunkan pelan-pelan dengan trafo. Ada transformator yang kemudian menurunkan dia sampai kemudian dipasangin MCB. Sehingga listrik yang sampai ke rumah nggak sebesar listrik yang ada di pusat. Sama-sama listrik PLN, tapi ditahan. Bayangkan kalau misalnya PLN listrik yang sampai di rumah itu sama voltasenya dengan yang di sumbernya pertama, apa yang terjadi kira-kira Mas? Barang-barang akan hancur, betul nggak? Hal yang sama kalau kita terkoneksi dengan kekuatan semesta yang tak terbatas dan kita memiliki kekuatan yang sama, betapa berbahayanya Mas, betapa berbahayanya. Makanya Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas itu ketika memercik ke dalam diri kita untuk memberi hidup kepada semesta kecil ini, cukup menjadi percikan roh saja dengan sedikit kekuatannya. Seperti rumah yang dialirin listrik secukupnya. Ada yang 900 watt ya, ada yang 2200. Kalau lebih dari itu, bayangkan Mas, kalau voltasenya terlalu tinggi bisa rusak barang-barang kita Mas. Nah, bayangkan kalau tiba-tiba kita terkonek dengan kekuatan Tuhan yang semesta tak terbatas itu. Setiap yang kita pikirkan tiba-tiba menjadi kenyataan. Lalu kita tahu diri kita terlalu banyak pikiran Mas. Tiba-tiba kita mencaci maki orang atau mendoakan orang jadi buruk. Mati aja deh kamu, mati orangnya. Jadi kan kacau hidup ini kalau semua orang dengan mudahnya doanya tercapai Mas. Maka kemudian doa itu pun diberikan kekuatannya terbatas untuk menjadi tercapai sesuai harapan. Makanya dibutuhkanlah kekuatan yang pelan-pelan harus dibangun, yaitu kekuatan keyakinan. Setelah kekuatan keyakinan terbangun, itu pun tidak cukup Mas. Keyakinan boleh, tapi kemudian sang waktu tetap membuktikannya. Benar nggak sih kita menginginkan hal seperti itu? Jangan-jangan berubah nantinya. Jangan-jangan berubah. Contoh, ketika kita berdoa, ya Tuhan, ini mau nikah nih. Ya Tuhan, semoga pernikahan kami langgeng. Doanya demikian. Di tengah perjalanan setelah 5 tahun, ketahuan pasangannya cerewet. Ya kalau doanya terpenuhi, tidak ada doa-doa lain yang akan terpenuhi lagi berikutnya. Maka sepanjang hidup dia harus belajar menerima kecerewetan pasangannya atau kekerasan pasangannya. Karena Tuhan sudah mendengar doa sekali itu. Jadi kan orang bisa berubah harapannya. Kalau doa itu selalu terpenuhi dengan mudah, hidup ini kacau Mas. Makanya yang dibutuhkan adalah
Satu, keyakinan bahwa doa akan tercapai. Dua, kepasrahan kita untuk berserah kepada proses itu. Ketiga, kesabaran kita kepada sang waktu, bahwa sang waktu akan tiba dengan waktunya. Dan yang keempat, kita harus bisa ikhlas menerima apapun yang datang sebagai hasil dari doa kita. Karena belum tentu yang kita inginkan sesuai yang kita butuhkan. Kadang yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau semesta memberikan apa yang kita inginkan, bahaya kita, Mas. Karena banyak orang mengatakan begini, masalah adalah ketika harapan tidak menjadi kenyataan. Tapi jangan lupa, ketika harapan menjadi kenyataan pun akan muncul masalah. Bukan tidak ada masalah, hati-hati. Karena setelah kita punya sesuai harapan kita, apa yang kita punyai itu akan menyakiti kita kalau nggak bisa mengelolanya.